Dalam refleksi saya mengatakan atau saya berpendapat bahwa pengalaman yang paling tak terlupakan, yang paling mengesankan adalah pengalaman ketika kita boleh menyaksikan orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita, orang yang kita cintai, dia yang mencintai kita, akhirnya boleh pergi meninggalkan kita untuk selamanya di hadapan mata kepala kita sendiri. Ketika kita menyaksikan orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita, ketika kita menyaksikan orang yang kita cintai, dia yang mencintai kita, mesti meninggalkan kita untuk selamanya di hadapan mata kepala kita sendiri, itu menjadi pengalaman yang paling mengesankan. Unforgettable experience. Pengalaman ini saya alami kurang lebih setahun yang lalu. Tepatnya pada 4 Maret 2024, kurang lebih 15-16 jam sebelum saya harus terbang dari Denpasar ke Melbourne, ke Australia. Jam 3 dini hari waktu itu, saya mendapat panggilan video call dari rumah sakit di Flores. Saudara saya memanggil dan menunjukkan bagaimana bapak saya dalam keadaan sangat kritis dan mau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Bayangkan jam 3 dini hari, saya catat kurang lebih jam 3.08 sampai 10 menit. Dan saya menyaksikan melalui video call itu bagaimana saat-saat terakhir ayah saya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Saya lihat ada perjuangannya begitu besar. Saya lihat ada kemauannya untuk tetap hidup. Ada pergumulan yang begitu dahsyat. Tapi akhirnya dia mengembuskan napas yang terakhir dengan sangat tenang dan damai. Disaksikan oleh 2 saudara saya bersama anak-anak mereka, cucu-cucu dari ayah saya dan keluarga yang lain. Dia pergi dengan sangat tenang setelah dia bergumul begitu panjang. Saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman ini juga hari ini kita rayakan ketika kita mengingat kembali apa yang dialami oleh Yesus dari salib itu. Pengalaman yang tak terlupakan, di mana Yesus, Sang Tuhan, Guru, Allah, mengembuskan nafas yang terakhir, mengalami penderitaan sebagai manusia, sungguh-sungguh manusia. Tadi Romo Aji tanya, kenapa Yesus mesti disalib? Karena memang dia yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mau mengalami apa yang dialami oleh manusia secara utuh. Baik sukacita, baik kegembiraan, maupun pergumulan, maupun penderitaan. Bahkan dia mengalami jauh lebih dahsyat dari yang biasa dialami oleh manusia-manusia lainnya. Menderita, disesak, akhirnya wafat disalib. Wafat sebagai seorang penjahat. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Inilah ekspresi dari Tuhan kita yang sungguh-sungguh telah menjelma menjadi manusia, mengalami kehidupan sebagai manusia dan juga mengalami kematian sebagai manusia. Tapi dari sana kemudian lahirlah kebangkitan. Ada peristiwa Paskah setelah tragedi Golgota. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa pesan perayaan ini untuk kita? Tentu ada banyak pesan menarik yang boleh kita refleksikan. Tapi satu hal ini yang ingin saya angkat dalam permenungan kita hari ini. Bahwa Dia yang adalah Tuhan
telah menjadi manusia, mengalami kematian sebagai manusia, adalah dia yang juga mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan seperti kita manusia. Karena itu saudara dan saudari, sebagai manusia, ketika kita mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan kita pun mengalami yang sama. Tapi kita percaya bahwa setelah itu ada peristiwa Paskah, ada peristiwa kebangkitan. Maka kalau dalam kehidupan kita, kalau kita merasa bahwa kaki kita sudah tidak mampu menopang kita untuk berdiri tegak, maka gunakanlah lututmu, bertekutlah, berlututlah di hadapannya. Karena dengan demikian, dia akan menunjukkan bagaimana kasih dan cintanya untuk kita. Kalau perjuangan kehidupan kita terasa sangat berat, pergumulan kita yang terasa sangat membuat kita tidak mampu untuk terus berjalan, maka please angkat tanganlah. Maka pada saat itu Tuhan akan turun tangan mengangkat kita, mengatasi segala macam persoalan kita. Yakin dan percayalah, setelah peristiwa ini ada kebangkitan, ada Paskah kemuliaan. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Amin.